Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak. Malam, Kak. Gimana nih kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Boleh perkenalan terlebih dahulu, Kak? Gimana, Kak? Boleh perkenalan terlebih dahulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Waalaikumsalam. perkenalkan nama saya Arasid Patmi. Saya Ketua UKM PSAT Universitas Lampung 2020. Oke. Salam sapa buat sahabat dan sedulur PSAT. Baik, Kak. Perkenalkan juga saya, Kak. Saya Ridho Dwi Saputra dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya di Teknokras magang, Kak, angkatan 67. Salam kenal, Ridho. Oke, salam kenal, Kak Fatmi. Panggilannya Kak Fatmi atau Kak Rasid, Kak? Enaknya Kak Rasid aja kayaknya ini. Rasid aja. Oke, Kak. Oke, siap-siap. Gimana kalau kita langsung ke pertanyaannya aja, Kak? Boleh, Kak. Silakan. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih, Kak. UKM PSAT itu UKM yang gimana sih, Kak? Terus untuk tahun berdirinya itu dimulai dari kapan, Kak, yang resminya di Unila? Ya, ini kalau berbicara tentang UKM PSAT ini sebenarnya mungkin dari masyarakat umum tahu itu tentang perguruan pencak silat ya, Kak ya. Iya. Tapi sebenarnya di kita PSAT itu tidak hanya sekedar mengajarkan tentang bela diri, juga belajar tentang olahraga kebugaran, tentunya jasmani rohani. Kita juga belajar di sana ada yang namanya KSH-an kalau di tempat kita, itu belajar tentang kerohanian, Kak. Dan kita juga diajarkan bagaimana bersaudara. Ya, kalau itu sih tujuan kita yang PSAT. Terus kalau untuk PSAT di Universitas Lampung ini, sebenarnya PSAT ini sudah ada semenjak 2004, Kak. 2004 2005 itu kita sudah mulai ada tuh PSAT di Unila, tapi sifatnya masih komunitas. Resminya kita UKM ini itu di tahun 2011 di kepemimpinan Mas Agung waktu itu, ya, 2011. Oke. Terus dari selanjutnya nih, Kak, kan banyak tuh UKM bela diri di Unila kan. Kalau keistimewaan tersendiri nih, Kak, dari UKM PSAT dibandingkan dengan UKM bela diri yang lainnya apa, Kak? Waduh, berat ini ya kalau suruh banding-bandingin antara bela diri. Sebenarnya kalau dilihat semua UKM itu bagus sih, Kak, tapi pasti ada lah menurut pendapat Kakak pribadi ini yang menurut Kakak istimewa dari PSAT dibandingkan bela diri yang lain. Ya, tanpa menyinggung kawan-kawan bela diri lain ini ya. Ya, tentu. Sebenarnya semuanya itu mengajarkan sama tentang kebaikan lah. Tapi kalau umumnya, kalau di kita PSAT itu perguruannya yang bersifat netral, Kak. Semua kita merangkul semua lini masyarakat, tidak memandang suku, agama, ras, apapun itu, semuanya kita satu. Digabungkan di dalam suatu PSAT itu, kita semua saudara kalau sudah menjadi warga. Mungkin itu sih, Kak, yang paling istimewa. Bisa dibilang kalau kalau kita di PSAT ini, istilahnya kalau kami itu nyebutnya warga, Kak. Kalau sudah jadi warga itu, kita benar-benar dianggap sebagai saudara lah. Saudara yang benar ada ikatan yang spesial lah gitu, Kak. Kalau kita di PSAT. Mungkin kalau untuk ajaran yang semuanya mengajarkan tentang bela diri yang mungkin ada kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Tapi kenapa saya memilih PSAT? Mungkin sudah jalannya di sini, Kak, dan mungkin saya juga terlalu cinta dengan perguruan saya ini, Kak. Waduh. Mantap, Kak, mantap, Kak. Terus untuk UKM PSAT sendiri nih, Kak, untuk prokjanya apa aja sih, Kak? Bisa dijelasin dari prokja angkatan Kakak yang sekarang ini? Kalau di angkatan kita ini sebenarnya kalau bahas prokja agak rumit, Kak, ya, karena melihat di Oke, Kak, bisa dilanjutkan, Kak? ya, kalau program kerjanya mungkin untuk yang berjalan itu sekarang alhamdulillah kita kemarin kan
ada program kerja untuk lomba kejuaraan internasional di Solo. Sebenarnya di bulan 3 itu kita sudah berangkat Kak sebenarnya. Gitu Kak. Sudah berangkat, tapi ditunda gara-gara pandemi. Akhirnya perlombaannya ditunda dan besok tanggal 1 sampai tanggal 3 itu dilanjut Kak, alhamdulillah. Bisa ada kelanjutan. Tapi sifatnya daring nggak online. Jadi yang dilombakan itu bukan yang fight-nya, bukan yang fighter-nya, tapi yang seni secara daring. Untuk kegiatan rutinnya kita setiap 3 bulan sekali itu kita ada kenaikan tingkat. Alhamdulillah terlaksana. Latihan juga kita alhamdulillah normal. Sudah mengajukan surat resmi juga kepada pihak universitas. Kita juga kemarin ngajuin surat izin latihan rutin di universitas, tepatnya ke Satgas Covid. Alhamdulillah disetujui, karena kita juga alhamdulillah latihannya kan kita lakukan secara sesuai dengan protokol kesehatan, Kak. Oh, begitu Kak. Baik-baik Kak. Untuk selanjutnya sih Kak, kapan sih Kak ini open recruitment dari UKM PSHT di Unila ini sendiri? Kalau open recruitment-nya itu kita mulai semenjak PKKMB Kak. Jadi semenjak PKKMB kita udah mulai rekrutmen terbuka. Nah, kalau kita di PSHT Unila ini kita tidak cuma sekedar menerima maba ataupun mahasiswa-mahasiswi yang di Unila, tapi kita juga welcome untuk masyarakat daerah Bandar Lampung. Kira-kira yang mau belajar bela diri, kita welcome, kita boleh, kita sediakan tempat untuk latihan. Walaupun nanti statusnya berbeda antara mahasiswa dan masyarakat umum. Misalnya nih Kak ya, misalnya nanti kalau misalnya ada kejuaraan, kita bawa atas nama universitas, ya nggak mungkin yang dari umum mau ikut gitu kan. Paling cuma bedanya di situ Kak. Tapi kalau pelajarannya sama, kita sama semua. Ini di kolom komentar nih Kak, ada beberapa pertanyaan nih. Kayaknya udah agak terlewat banyak. Coba kita lihat satu-satu ya Kak. Kita ini jawab terlebih dahulu, biar nggak ketimpah. Ya. Bentar Kak. Sorry Kak. Oke, bentar Kak. Oh, ini Kak, untuk ada pertanyaan dari Dea ini. Mana tadi Kak? Latihan dasar di PSHT itu gimana sih Kak? Latihan dasar di PSHT itu yang pertama kita belajar untuk mengenali diri kita sendiri. Kita belajar latihan fisik, memperkuat stamina kita. Mungkin itu sih Kak dasarnya kita belajar. Untuk jenjang-jenjang selanjutnya itu ada tahapan, karena kita kan ada tahapan sabuk tuh. Dari prapolos, polos, jambon, hijau, putih, dan disahkan menjadi warga. Oh, begitu ya Kak. Oh. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak. Dari Anissa Diah Pertiwi. Ada batasan angkatan nggak Kak buat gabung PSHT nih? Oh, kalau angkatan, alhamdulillah tidak ada. Oh, cerita nih Kak ya, kalau bahas angkatan nih. Oke. Alhamdulillah kemarin, 2020 ini, kita mengesahkan dosen hutanan, Pak Gunardi. Itu dosen di Universitas Lampung, dia ikut latihan 2019, disahkan menjadi warga di 2020 kemarin Kak, baru disahkan dia. Jadi Pak kalau Gunardi. Itu untuk ya? Maaf Pak, kalau untuk jadi tidak ada batasan nih Kak, maksudnya untuk angkatan berapapun. Enggak, kalau kita di PSHT welcome untuk semuanya, silakan ya. Yang mau bergabung kawan-kawan Teknokra, mungkin yang ada yang mau bergabung kan bisa nanti ikut latihan aja. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Dea Putri. Ada ujiannya nggak Kak di PSHT, kayak ujian naik tingkat gitu, atau ujian ambil sabuknya itu gimana sih Kak? Kalau untuk ujiannya itu kan kayak misalnya di polos, mengambil tingkat polos itu kan masih di tingkat dasar
mungkin kita ada batasan lah untuk pengambilan sabuk. Kita setiap tingkatannya itu ada cara tersendiri Kak, ada tradisi tersendiri. Kalau untuk pengambilan tingkatnya. Begitu ya kak ya. Ya, kalau ada ininya apa? Apa tadi Kak? Pertanyaannya? Pertanyaannya ada tidak sih kak untuk kenaikan sabuk dan tesnya itu bagaimana kak? Seperti itu. Agak putus-putus Kak, bisa diulangin Kak? Maaf. Ini kak untuk tes sabuknya itu bagaimana kak? Proses pengambilan sabuknya Kak ya. Ya. Mungkin di setiap sabuk itu emang ada aturannya Kak. Kalau kita di PSAT memang udah ada ADART-nya aturan. Kalau untuk sabuk misalnya polos, yang boleh diteskan seperti apanya itu yang udah ada aturannya Kak. Itu emang kita ada Kak, untuk di setiap tingkatan. Oh, terus ini ada pertanyaan lagi kak dari dari yang Kak Rafi jelasin tadi, kakak menyebut prapolos, polos, jambon, Hijau. itu apa sih kak katanya? Itu tingkatan sabuknya Kak, sama tingkatan materi yang sudah didapat itu sebenarnya. Oh, Tingkatan sabuk. jadi kalau untuk total semuanya kak, apa tingkatan sabuk di PSAT sendiri itu ada berapa? Tingkatan paling tinggi. Kalau di 4 Kak, kalau yang paling tinggi itu warga dia, sabuknya putih besar Kak. Oh, begitu ya kak. Mungkin ini tadi ada beberapa pertanyaan sih kak, agak banyak cuma agak ketumpuk ya. Boleh Kak kita ringkas satu persatu Kak, kita jawab satu persatu. Boleh kak, Kalau boleh kak. misalnya saya nggak bisa jawab, jadikan PR sama-sama. Kakak bisa scroll juga, bisa dilihat dari siapa langsung. Siap. Mau tanya apa? Ini saya ada dari Khairul ya, Khairul RA18 nih Kak. Iya kak, boleh jawab. Jadi pertanyaannya seperti ini. Mau tanya, apakah benar kalau sudah belajar ilmu bela diri, justru kita lebih bisa menahan emosi? Sorry. Jadi nggak mudah terpancing kalau tiba-tiba ada yang nantang berantem. Saya punya istilah nih Kak. Ibaratnya kalau semua perguruan ya, kalau di pencak silat itu bisa dikatakan kalau dia sudah lulus itu bisa dibilang pendekar ya. Kita bisa disebut pendekar sejati itu bukan orang yang misalnya ditantang dikit berantem, bukan orang yang jago mukul, jago nendang, itu belum pendekar. Orang yang bisa disebut pendekar itu justru kalau dia misalnya ada masalah, dia lari. Dia justru lari Kak. Kalau ada masalah dia menghindar. Tapi kalau misalnya memang dia tidak bisa lari lagi dari masalahnya, baru dia melawan, itu yang bisa disebut pendekar. Karena kenapa? Sejatinya pendekar itu justru takut untuk mencederai lawan dia. Dia justru kebalikannya, bukan yang pengen menunjukkan kehebatannya. Kalau misalnya dia masih ingin menunjukkan kehebatannya, berarti dia belum pantas disebut sebagai pendekar. Kalau kita di situ Kak ajarannya. Wih, mantap. Jadi yang paling bisa emosi itu. Ini ada, mungkin itu ya jawabannya. oh ya ini kak, ada pertanyaan lagi nih kak dari siapa yang tadi ya? Dari Leon Strider. Mau tanya mas, di PSAT itu ada ilmu-ilmu tenaga dalam nggak kak? Oh, ini boleh sharing dulu nggak kak ya? Oh, tentu boleh kak, boleh. Jadi sebelum saya ikut di perguruan PSAT, mungkin saya ikut pencak silat itu memang dari keluarga sih kak. Saya kan lahir di Krui, pesisir barat Lampung. Di sana tradisi kita pencak silat alhamdulillah masih kental. Ada perguruan pencak silat Lampung. Jadi dari kelas 3 SD saya memang dari lingkungan memang sudah belajar sih kak. Oh begitu bela diri. Saya kenal PSHT itu justru di kelas 2 SMK kak.
Saya kenal PSAT. Jadi ini untuk mata ini ya Kak, apa pertanyaan yang di PSAT itu ada nggak sih ilmu tenaga dalam ataupun apa ya yang goib-goib lah Iya ya. Kak, iya Kak, sejenis itu. Iya Pak. Ini zaman saya dulu memang kalau di setiap perguruan biasanya ya itu ada amalan yang sebenarnya dia ngambil ayat Al-Quran tapi tujuannya beda. Sebenarnya itu bisa dibilang musyrik. Musyrik itu bisa tipis ya kayak bedanya kan? Iya Kak. Karena dari ayat aja, ayat Al-Quran, kalau niat kita udah beda, kalau kita ngerasa hebat karena ayat itu bisa dibilang musyrik. Mohon maaf ini kalau apa jawaban saya salah ini. Iya Kak, siap. Nah, yang saya temukan di PSHT, kita tidak ada yang diajarkan tentang hadam ataupun masukin macan di tubuh, ya lost kontak apa hilang kesadaran di saat berantem itu kita nggak diajarin. Kita diajarin bagaimana caranya mengolah apa yang sudah ada di diri kita, apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, itu yang kita pelajarin Kak. Kalau kami itu ada yang namanya olah pernapasan kalau di PSAT. Jadi untuk meningkatkan tenaga, sebenarnya tenaga dalam itu kan ada dua pengertian nih Kak tentang tenaga dalam. Ada yang mengartikan tenaga dalam itu adalah tenaga goib. Tapi ada juga sebagian orang yang mengartikan tenaga dalam itu bahwasanya tenaga yang memang tersimpan di diri kita dan kita olah tenaga tersebut sehingga kita bisa keluarkan tenaga itu Kak. Nah kalau di PSHT tenaga yang kita pakai itu ya tenaga dalam yang kita olah, tenaga yang memang kita simpan dan kita salurkan bisa kita gunakan. Kalau kita di PSAT itu olah pernapasan cara latihannya, bukan olah ya macam-macam itu yang dimasukin ke badan itu Kak. Gini Kak, ini ya, kalau belajar itu ya. Pertanyaan pribadi dari saya ya Kak ya. Lebih ke pribadi diri kakak sih. Kakak lebih sebenarnya kakak percaya dua-duanya dari itu tadi atau percaya satu doang nggak? Itu tadi. Duh, sulit ini memang. Ini pribadi aja sih Kak, pribadi dari kakak sendiri. Mau embel-embel perguruan ya? Iya Kak. Kalau saya pribadi Kak, saya percaya akan hal gaib karena kita di Islam, saya agama Islam Kak ya. Iya Kak. Kalau di Islam memang diajarkan mempercayai hal-hal gaib. Karena gaib itu memang ada. Tapi kalau misalnya kita meminta sesuatu kepada yang gaib, contohnya yang mereka bilang ilmu-ilmu itu bisa buat kita kebal atau segala macam, saya kurang percaya Kak. Karena gini, jin itu kan diturunkan untuk menggoda kita Kak ya. Betul Kak, betul. Betul Kak. Ini kok jin mau kerja sama kita? Apa memang niatnya ke iman? Kurang kerjaan juga jin bantu kita kebal kan? Kayak udah minta sesajen lagi kan? Setiap malam Jumat harus ada sesajen lagi kan? Ini Kak. Sedangkan ini Kak. Ya, saya jawab. Ini pertanyaannya sampai saya jawab lagi. Ini unik ini Kak. Sedangkan nih. Ya, sedangkan derajatnya manusia itu lebih tinggi daripada syaitan kan ibaratnya. Kok kita mau minta tolong sama mereka sedangkan derajat kita lebih tinggi? Gimana itu Kak? Aduh. Intinya ini lebih balik ke kepercayaan diri masing-masing sih ya Kak ya, karena setiap orang juga beda-beda sih. Setiap orang beda-beda prinsip lah, beda-beda. Iya. Ini nih Kak, ada pertanyaan lagi dari Dea Putri lagi. Di PSAT apa cuman bela diri juga Kak? Atau ada semacam seni bela diri? Di PSHT apa sekedar bela diri atau seni bela diri? Ya, maksudnya itu dari pertanyaannya ada seni bela diri atau pure memang bela diri Kak? Seni bela diri Kak. Ada seni bela diri juga, ada bela diri, ada bela diri praktis, ada kerohanian dan sebagainya. Terus Kak, terus. Kalau komplit sih Kak, kalau kita seni bela diri, ya maksudnya ke mungkin ke
bukan cuma sekedar belajar fight-nya ya kayak. Ada seninya nggak nih di PSAT? Itu ada, kita diajarkan ada sikap pasang, kaidah silat segala macam kita diajarin kok. Ini mungkin buat teman-teman yang pertanyaan belum kejawab, maaf ya karena cukup banyak sih. Jadi kadang ketika di scroll kelewat. Kita jawab yang kelihatan aja kak ya. Ya, siap-siap Kak. Nanti buat teman-teman bisa ketik di kolom komentar lagi kalau memang terlewat. Ini ada yang tanya lagi nih Kak dari Afif Abdur. Mau tanya dong Kak, Rashid di tanding atlet pencak silat. Aduh, mana tuh dia? Bentar Kak. Mungkin kakaknya kalau ngeliat bisa langsung dibaca. Nah ini Kak, di tanding atlet pencak silat ada yang pakai ilmu dalam nggak sih Kak? Ketika tanding. Aduh, pengalaman bertanding ini. Kalau kita tanding pencak silat itu benar-benar pure, itu hasil kerja keras. Jadi jangan sampai tercemari nanti ada isu-isu, oh dia mah kuat ininya dukunnya. Enggak, itu karena kerja keras mereka. Jangan sampai perkataan ini menghina atlet-atlet kita, atlet-atlet Indonesia kita, karena mereka benar-benar ibaratnya meluangkan waktu untuk latihan. Jadi itu benar-benar pure latihan fisik, mental, teknik. Itu benar-benar mereka dilatih. Ada yang 3 bulan sebelum pertandingan mempersiapkan diri untuk bertanding. Ada yang malah setahun mempersiapkan. Bahkan atlet-atlet Asian Games kita itu kemarin itu mereka 3 tahun latihan. Makanya kita kemarin Asian Games pencak silat itu hampir rata-rata mereka dapat medali emas, alhamdulillah ya. Oh, alhamdulillah Kak. Itu kan yang 3 tahun tuh Kak, dari seleksi nih. Mereka seleksi 3 tahun sebelum persiapan Asian Games. Itu mereka udah latihan. Dan benar-benar meluangkan waktu mereka untuk Indonesia itu. Jadi bukan karena dukun ya. Bukan karena ilmu goib. Ilmu goib yang bilang diklarifikasi di sini ya Kak ya, tentunya. Ya. Ilmu goib deh yang bilang tahan senjata tajam, kebal dan segala macam. Pas turun di gelanggang KO juga. Oke. Kalau nggak latihan. Ini jadi begini Kak. Kita lanjut ke pertanyaan dari saya terlebih dahulu ya Kak. Nanti ketika pertanyaan dari saya sudah selesai, kita sambung ke komentar dari teman-teman nih. Siap. Oke Kak, tadi jika kan sudah dibahas, jika untuk rekrutmen itu anggota tidak ada batasan ya Kak ya? Masa enggak? Ya. Tapi tentunya pasti ada persyaratan dong Kak untuk gabung ke UKM PSAT itu. Apa aja sih Kak persyaratannya? Syaratnya siap mental sama fisik. Restu orang tua, cukup. Udah cukup itu aja Kak. Tidak memungut biaya. Yang mau ikut latihan ya silakan datang ke latihan, ikut latihan ataupun bisa nanti hubungin kontak person yang sudah dicantumkan di pamflet. Ada juga di IG PSAT Unila, itu di bawah, bisa kalian cek lah, cari nanti. Bisa hubungin kontak person tersebut, bisa ikut gabung latihan. Oke nih, terus selanjutnya nih Kak. Mengingat pandemi kayak gini nih Kak, ini yang cukup agak susah juga sih Kak. Ketika pandemi, latihannya ini gimana Kak? Apalagi di awal-awal pandemi itu. Pas di awal-awal pandemi bulan 3 itu kita libur Kak. Benar-benar kita libur. Ya, tapi karena kita ini kan kalau di PSAT ini umumnya kita itu setiap tahun itu kan harus mengesahkan warga. Terus adik-adik didikan kita ini kan harus disahkan latihannya selama setahun. Masa nggak jadi gitu kan? Iya. Nah, akhirnya kita coba masukin surat ke rektorat melalui Satgas Covid Unila. Alhamdulillah diterima Kak. Tapi itu kita harus benar-benar siap ikutin protokol kesehatan, jaga jarak. Kalau di PSAT Unila alhamdulillah kan latihannya kan tidak banyak untuk sentuhan gitu Kak ya. Iya. Masih jaga jarak karena kita menghafalkan senam dasar, jurus. Itu nggak kontak gitu Kak. Jadi bisa lah.
Terus Alhamdulillah berjalan kok Kak, kita latihan. jadi walaupun pandemi ya mungkin ada transisi awal itu agak susah ya Kak ya. Di awal itu masih bingung kita. Kita coba ini Kak, apa? Latihan daring online. Dan itu apa ya? Wih. Ya kita ibaratnya kita ngelatih siswa jarak jauh gitu kan, yang kita nggak tahu bener nggak dia ini gerak gitu kan. Apalagi nanti, aduh mas, kendala ini mas, sinyal mas, susah mas di kampung mas. Nggak kelihatan dia gerak nggak ya kan, kita masih ngopi apa-apa dia kan, data dimatiin kan, ribet akhirnya. Jadi kalau mungkin semua ya, semua kawan-kawan bela diri itu, kalau untuk latihan daring itu nggak mungkin bisa mas, nggak mungkin bisa, nggak mungkin efektif dia latihannya. Harus benar-benar diawasin. Memang ini cukup jadi tantangan tersendiri lah ya Kak untuk UKM bela diri yang lain juga lah ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau tidak pandemi latihannya gimana Kak? Atau di mana biasanya? Oh ya, untuk tidak pandemi dan pandemi sekarang kita tetap latihan di belakang rektorat Unila, lapangan belakang rektorat. Kita mulai dari jam 19.30 web sampai dengan selesai. Oh, gitu ya Kak. Malam latihannya Senin malam Selasa, Rabu malam Kamis, Jumat malam Sabtu Kak. Jadi satu minggu itu 3 kali ya Kak ya? Jadi 3 kali Kak. Oke. Biar efektif. Terus ini untuk selanjutnya Kak. Untuk UKM PSAT sendiri nih Kak. Sudah berapa banyak Kak prestasi yang dicapai? Prestasi apa saja, di mana saja, terus kapan nih Kak? Aduh, nggak bawa contekan lagi saya ini kan. Ingat-ingat, seingat aja ya. Seingat aja nggak apa-apa Kak, pasti prestasinya banyak ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. PSAT Unila pernah meraih juara umum di LC3 tingkat nasional. Terus atlet-atlet PSAT Unila juga di Pomda itu 5 atlet meraih, 2 atlet meraih emas, 3-nya perak sama perunggu. Di alhamdulillah mewakilin Pomnas kemarin Kak. Wih mantap Kak. 2 dari PSAT. Terus kejuaraan Paku Bumi Open di Bandung, alhamdulillah itu tingkat Asia Eropa Kak. Alhamdulillah PSAT Unila meraih juara umum 3. Aduh lupa saya nih Kak. Gak mau contekan sih. Tadi nggak mau depannya gini. Pomdas berangkat kejuaraan PSAT juga, anggota-anggota PSAT juga alhamdulillah tidak cuman kita didik untuk di UKM ya Kak. Iya, Kak. Alhamdulillah juga mewakilin paten, ikut porprov. Next Kak, nggak ada contekan ini. Lupa saya kejuaraannya Kak. Udah itu aja ya cukup bagus sih Kak dari prestasinya ya Kak ya, mengingat UKM PSAT juga masih muda. Iya Kak, alhamdulillah. Untuk selanjutnya sih Kak, dulu kalau ini kita sambil sharing juga ya Kak ya. Ya. Kalau dulu kan UKM PSAT ini belum memiliki sekret. Kemudian kalau sekarang bagaimana Kak? Ya. Kemudian bisa terharu saya nih bahas ini Kak ya. Kita sekedar sharing aja sih Kak. Alhamdulillah ini ya. Alhamdulillah. Sampai detik ini alhamdulillah PSAT Unila belum ada sekret. Kemarin 1 bulan ya, sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu kita sudah mencoba mengajukan, tapi masih ada kekurangan di proposal pengajuan kita. Jadi proposal kita masih dibalikin. Enggak. Sampai detik ini alhamdulillah PSAT Unila belum dapat sekret, dan setelah kita live streaming ini bareng-bareng, semoga hari Senin besok kita dikasih sekret sama universitas. Amin kan? Kak, amin, amin. Amin. Sudah ya.
Mungkin memang ini jadi PR juga sih Kak buat UKM P1, buat Kakak dan juga anggota-anggota yang lain juga sih. PR besar sih Kak, tepatnya. Ya mau bagaimana lagi Kak, yang penting kita berjuang aja sih. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Siap, Kak. siap Kalau berjuang. di UKM P1 sendiri nih, dari kepengurusannya ada berapa Ya, Kak. divisi Kak? Apa gimana Kak? Kalau di UKM P1 dari kepengurusan itu ada berapa divisi Kak? Kalau kita pengurusannya itu kita ada selain sekretaris ya, kita ada prestasi, terus pelatih tetap, terus ini apa namanya? Nah, bahasa jadi pelupa ini Kak ya, sabar ya. Kita ada juga BUMDes kok. Ini apa? Badan usaha. Oke Kak, terus bisa jelasin nggak Kak dari 8 setiap divisi divisi kita, itu tugasnya dan mengemban tanggung jawab apa aja Kak? Kalau untuk itu khusus untuk ke prestasinya Kak. Di saat kita ada seleksi atlet, itu Binpres yang mengatur latihannya, jadwal latihannya, mempersiapkan untuk prestasi di Binpres. Untuk pelatih tetap itu dia yang memegang penuh latihan selama 1 tahun. Kominfo sama tepat seperti yang lain kan, dan informasi bendahara sekretaris masih sama seperti yang lain, tidak perlu dibahas. Mungkin yang membedakan itu sih Kak, kita ada di Binpres sama ininya pelatih tetap untuk PSAT. Oh begitu ya Kak. Terus selanjutnya nih Kak, kan mengingat setiap P1 itu kan ada kenaikan sabuk nih Kak. Nah itu untuk periodenya diselenggarakan sebulan sekali atau bagaimana Kak? Kalau kita itu 2-3 bulan sekali Kak. Tapi biasanya kalau misalnya materinya memang belum siap artinya mungkin bisa diundur, ataupun materinya memang sudah siap, di saat ada memang sudah siap kita sesuai tepat waktu Kak. 3 bulan sekali paling lama untuk ini pengambilan sabuknya. Oh gitu. Ini nih Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak. Kan dari setiap P1 kan ada sabuk-sabuk tertentu nih Kak. Nah, setiap tingkatan itu ada nilai ciri khas tersendirinya nggak sih Kak? Bisa diulangi Kak, tadi putus-putus Kak. Ini Kak, untuk setiap sabuknya itu kan ada beberapa tingkatan. Nah, setiap tingkatan itu ada ciri khas nilai tersendirinya nggak Kak di dalamnya? Itu mungkin tepatnya bukan ciri khas nilai sih Kak. Kalau kita ini jumlah materi yang sudah diberikan. Misal nih ya, contoh nih, walaupun nggak paham tapi dengerin aja ya. Kalau misalnya di polos ini dia, misal dapatnya senam dasar itu 1-10, jurusnya 1-2 B, itu tingkatan untuk jambon nanti itu bertambah lagi Kak, 1-30, selanjutnya lagi tambah 1-60. Mungkin di tingkatannya itu, setiap tingkatan itu beda pendapatan materinya Kak. Jadi materinya lebih banyak setiap tingkatan, ada tambahan materi gitu Kak. Oh begitu ya Kak. Untuk selanjutnya Kak, ini dari pendapat pribadi Kakak sih pertanyaannya. Menurut Kakak di kegiatan UKM P1 itu yang paling seru apa Kak? Kalau yang paling seru itu kalau saya ya di saat pengesahan, karena
ada rasa kebanggaan tersendiri dari kami para pelatih jika sudah sukses menjadikan siswa kita yang kita didik setahun itu jadi warga. Itu satu, Kak. Keduanya, kalau misalnya kayak ada acara temu kadang, kumpul-kumpul apa antara warga PSAT itu, mungkin itu kita merasa benar-benar persaudaraan di PSAT itu benar-benar kuat gitu, Kak. Tanpa membedakan apa sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa, itu kita kumpul bareng-bareng dan kita jadi saudara. Plus saat kejuaraan. Oke, Kak. Cukup, Kak? Oke, Kak. Mungkin cukup mengesankan ya, Kak, dari UKM PS1 tersendiri jika dilihat memang UKM ini juga masih muda usianya dibandingkan dengan UKM-UKM yang lain. Masih muda ya, Kak. Kalau untuk anggotanya sekarang sebesar berapa, Kak? Dari anggota sampai dengan pengurus? Dari anggota sampai dengan pengurus. Kalau dari pengurusnya itu kita kemarin 43 jumlah pengurus. Untuk anggota kita PSAT ini yang terdata itu 113 yang terdatanya, Kak, ya. Yeah. Dan tidak terdata Ya. karena sifatnya sebenarnya kayak PSAT ini kan bukan cuma di Universitas Lampung. Baik, Kak, baik. Warga Baik, Kak. yang sudah menjadi warga PSAT kuliah di Universitas Lampung itu sebenarnya masuk ke dalam anggota PSAT Universitas Lampung, tapi banyak yang tak terdatanya, Kak. Kalau untuk yang aktif itu sekitar 150-an, Kak. Yang aktif, alhamdulillah. Itu dengan pengurus juga, Kak, 150 atau Itu anggota? pengurus juga, Kak, 150 atau anggota. Itu Anggota dan pengurus. Oh, begitu, Kak. Ini nih, Kak, ada pertanyaan yang agak janggal sih di saya. Ada pertanyaan yang agak janggal sih di saya. Iya, Kak. Gimana, Kak? Ini kan dalam ruang lingkup kampus nih, ketika ada lomba, itu yang diambil khusus mahasiswa atau memang semuanya tetap dikirim, Kak? Atau memang semuanya tetap dikirim, Kak? Ya, kita bisa membedakan, Kak, ya. Kalau misalnya nanti kita membawa atas nama kampus, itu positifnya itu yang mahasiswa yang kita bawa. Tapi kalau misalnya ada kejuaraan-kejuaraan umum, itu semua kita ambil, Kak. Kalau di kita PSAT. Oh, jadi tetap Misalnya fleksibel ya, Kak? kejuaraannya antar parti itu. Fleksibel ya, Kak? Misalnya kejuaraan antar parti antar perguruan tinggi itu. Positifnya yang kita ambil sebagai perwakilan itu yang benar-benar mahasiswa Universitas Lampung. Tapi kalau misalnya kejuaraan umum itu kita semua yang ikut gabung latihan kita ikut sertakan dalam kejuaraan. Kayak misalnya Lampung Champion ataupun apa kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya umum, nggak? Oh, begitu ya, Kak, ya? Oh, gitu ya, Kak. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Sebagai ketua umum nih, Kak, Sebagai ketua umum, manis getirnya UKM PS1 gimana, Kak? Kalau dari pendapat Kakak sendiri nih? kalau dari pendapat Kakak sendiri nih. Tuh, kalau manisnya alhamdulillah manis lah berjalan karena kita ibaratnya memang mempersiapkan diri untuk UKM karena apa yang kita rasakan karena yang salahnya kadang, Kak, ya kita berpikir apa yang bisa saya dapat dari UKM saya tapi bukan apa yang saya berikan. Kalau misalnya di pengurusan itu dia sudah berpikir apa yang bisa saya berikan, mau sepahit apapun itu insya Allah dia jalankan. Jadi saya merasa manisme lah di pengurusan ini. Mantap lah, Kak, mantap. Mantap. Ini buat teman-teman yang ingin tanya bisa Ini buat teman-teman yang ingin tanya kirim di bisa kolom chat komentar. Buat kirim kakaknya di nih, kalau kolom chat komentar. bisa dijawab, Buat Kak. kakaknya nih, kalau Kalau mungkin ada yang bisa dari saya dijawab. kelewat, buat teman-temannya. Kalau mungkin ada yang dari saya kelewat buat teman-temannya. Kita cek dulu, Kak, ya. Oke, Kak. Karena ini terlalu agak Oke, banyak Kak. juga sih, Kak. Karena di Karena ini scroll terlalu dia agak geser ke atas banyak juga langsungan. sih, Kak. Karena di scroll dia geser ke atas langsungan.
Ya, silakan. Ini Bayu, ini mau nanya, langsung masuk ke pertanyaan aja ya, nggak apa-apa. Silakan, Nggak usah Kak, kalau izin-izin mau kalau tanya, kita Kak. di sini. Bebas. Silakan. Biar dijawab langsung oleh Kak Rasid. Demokrasi. Biar langsung oleh Kak Rasid. Demokrasi tanpa penindasan kita di sini Kak ya. Tentu, Kak, Jadi tentu, yang Kak. mau bertanya silakan. Tentu, Kak. Izin. Demokrasi tanpa penindasan. Kita sembari diskusi santai sambil membuka wawasan sih, Kak. Siapa tahu dari maba-maba yang nonton bisa tertarik. Yang nonton bisa tertarik. Wih, ini ada dari Yesai, Ini, Kak. Kak, ada- Mantap nih, Ini Kak. ada Pertanyaannya. Aduh. Mantap nih, Kak. Ya ya. Pertanyaannya. Ya. Kak, boleh tunjukin gerakan pembelaan diri nggak Kak? Misal pas kondisi krisis, aduh, Ini krisis apa dulu ini? Wah. Kita telaah dulu kalimatnya. Kalau krisis ekonomi, sulit ini Kak. Ini krisis apa ini? Mungkin oleh Yesai nanti bisa dijelaskan Mungkin lebih lanjut di kolom nanti bisa dijelaskan komentarnya. di Ya. kolom Ya, komentar ya. satu lagi nih Kak, ada pertanyaan tadi agak ini apa? Mas, kalau cewek mau ikut latihan gimana? Soalnya kosan tutup jam 11. Nah, ini Kak, ini juga harus dipertimbangkan nih, Kak. Gimana nih, Kak? Ini juga harus dipertimbangkan nih, Kak. Gimana nih, Kak? Ini saya jawab dulu Kak. Ini yang nanya ini dulur saya nih, kancil saya. Aduh, emang sengaja ngerjain ini kayaknya. Ya, di PSHT itu sifatnya fleksibel untuk latihan. Kalau misalkan memang kita posisinya tidak bisa, itu kita bakal beri apa keringanan Kak. Kayak misalnya kan sekarang ini masih banyak siswa kita itu yang kerja Kak. Mungkin dia dapat shiftnya dari siang sampai jam 10, ya kita izinkan datang. Dia latihan datangnya dari jam 10 Kak. Oke. Kita berikan keringanan. Jadi kalau untuk yang cewek ini, kasusnya yang cewek mau ikut latihan gimana, kita nanti menyesuaikan. Kalau misalnya memang cuman bisanya sampai jam 11, ya mungkin kita berikan keringanan. Itu sih Kak. Bisa terjawab nggak ini, dulur? Mungkin lebih ke dispen waktu ya, Kak ya. Ada Dispen waktu ini ya, Kak. keringanan tersendiri. Ada ini keringanan tersendiri. Ada keringanan nggak? Ini ada pertanyaan lagi dari Bayu Dion. Iya, Kak, nih bisa dijawab langsung nggak? Mas, untuk kedepannya, Iya, Kak, bisa dijawab langsung enggak? terutama di bidang atletnya, Mas untuk kedepannya apa planning PSHT? Ya, untuk planning PSHT Unila tentang atletnya, kemarin kita sudah coba dari kita PSHT Unila memberikan usulan ke cabang Bandar Lampung, itu kita buat kegiatan setiap seminggu sekali, itu kita khususkan untuk latihan atlet. Jadi untuk warga yang mau gabung nanti, yang mau ikut latihan atlet, nanti kita tinggal nunggu arahan lagi dari cabang Bandar Lampung, kita mulai latihan. Dan untuk usulannya kemarin setiap hari Minggu itu kita di sekitaran GSG Unila nanti latihannya. Itu sih planning dari PSHT Unila. Ini Latihan Unila tiap malam. oke. Enggak. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Coba Oke. kita rangkum ya, Kak ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Coba kita rangkum ya, Kak. Kalau dari Fahimah ini, Kak, kenapa Kalau dari PSHT itu malam? Terus Kak, kenapa untuk PSHT Yesai malam? tadi, Terus contohnya pas untuk perempuan Yesai sendiri, tadi, Kak. Contohnya pas perempuan sendiri, Kak. Terus yang untuk yang Satu-satu Kak, gimana? Kenapa? Terus yang untuk Yang malam dulu ya. Oke, yang malam dulu, Kak, yang malam. Oke, yang Kenapa PSHT latihannya malam? Karena kita mencari waktu yang senggang. Kita ambil contoh nih, kalau kita mau ngambil latihan sore di Universitas Lampung, di Unila, itu mahasiswa dan pelatihnya kuliah. Ada yang kuliahnya pagi, nyampe sore, ada yang cuma kuliahnya sore, itu waktunya bakalan nggak pas lah Kak, ibaratnya. Makanya kita sepakatin dari Mubes yang sejak lama, itu kita latihan malam, karena waktu yang paling senggang itu latihan malam hari dan tidak bisa dirubah. Oke, Kak.
Terus Apalagi nih Kak? ini Kak, tadi Kak. dari Yesa ini Terus, melanjutkan. Ini Kak, tadi dari Yesa ini Bisa intinya kan bisa kasih contoh gimana gerakannya Kak ketika ini contohnya ketika perempuan sendirian Kak. Terus ada orang iseng gitu mau ngejambret dan lain-lain. dan lain-lain. Ya. Kalau posisi memang sepi nih ya, aduh. Ini serius ini ya. Serius ini Kak. Sampai Kalau diketik ulang loh Kak. Sampai di ya. Kalau posisi kita sedang sepi, satu, kalau bisa hindarin tempat yang sepi. Kalau bisa jangan keluar sendiri untuk cewek ya. Karena kita tidak tahu kapan waktunya kita itu bakalan kena musibah. Tapi kalau misalnya tidak bisa lagi dihindarin, kalau misalnya posisinya memang kelihatan dari jauh itu ada masyarakat, kalau misalnya bisa teriak ya teriak, kan itu termasuk bela diri. Kalau misal bisa lari, kabur, itu kan termasuk bela diri. Tapi kalau misalnya kita dipegang, contoh gini kan ada teknik-tekniknya. Kalau mau belajar tekniknya silakan gabung di PSHT, ikut latihan. Nanti kita ajarkan semuanya. Waduh, ini termasuk Iya nggak, Kak? teknik promosi ini Kak, mantap Kak, mantap. Teknik promosi ini Kak. Promosi ini ya. Ini ada pertanyaan promosi. yang cukup membuat saya Ini agak ini Kak, tertarik Kak, dari Membuat saya Khairul. dari Kak, ngikutin isu apa teh? Kak, Ngikutin ngikutin isu isu- Mbak. apa tuh? Ikutin isu Mbak. Cece, Ya itu Kak, Cece. Ya itu yang bisa Ya, ninju Cynthia durian Chandra sampai ya. pecah. Yang mana sih? yang bisa durian sampai pecah. Di sini saya tidak mau bawa perburuan ya. Saya Nah. saya di sini berbicara secara Nah, pribadi. ini pribadi Nah, Kakak nih Kak, walaupun nanti pendapat Kakak pihaknya kayak mana sudah ini, tentang Mbak Sisi ini? Pendapat Kalau misalnya dari pihak Cynthia Chandranaya nanti tersinggung, saya mohon maaf kan gitu kan ceritanya. Ini dari pribadi saya Kak ya. Iya baik ya. Iya, baik. Terbesit nih Kak ya. Awal itu saya hampir percaya Kak. Karena kenapa? Kami juga diajarkan untuk yang namanya kondisional. Pukulan, latihan penguatan pukulan. Jadi dari 2015-16 itu saya bisa lah belajar nendang besi, nendang beton, itu kita diajarin dulu belajar itu dan bisa. Tapi setelah saya lihat, saya kan berhenti nih latihannya. Setelah saya lihat nonton videonya Cynthia Chandranaya, kok bisa betonnya nyampe hancur. Akhirnya saya berpikir lagi tuh Kak, apa benar ini kalau misalnya saya lanjut latihan terus ini bisa nyampe hancur gini kan? Terus saya lihat mukul duren yang pecah sampai batu-batu di bawahnya, sakingnya kan gitu kan, apa latihan ini bener-bener bisa buat kayak gini, hampir nyoba itu saya Kak. Tapi untung nih, saya bersyukur ada Bela Diri Bersatu yang menguak tentang kejadian tersebut. Dan kalau dari pribadi saya, fix saya bilang pembodohan publik. Itu trik kamera, itu editan. Karena kenapa? Secara logika, kalau misalnya tulang kita mau dibenturin bisa nyampe hancurin beton, itu udah nggak masuk logika lagi sih Kak. Terus secara logika lagi, kenapa kok kemarin tidak ada pembuktian secara langsung setelah tim bela diri Bersatu itu datang ke Lampung. Dan kebetulan juga yang datang ke Lampung itu idola-idola saya Kak. Ada juga dua di antaranya itu memang saudara saya, sedulur saya dari PSHT. Ada Mas Wardi dan Mbak Mala yang ikut. Mbak Mala ini walaupun cewek, dia dari PSHT itu dia sering juara dunia pencak silat. Itu Mbak Mala. Kalau untuk Mas Wardi, orang PSHT ini, dia juara MMA Kak. Wih mantap ya Kak. Jadi itu kalau untuk yang permasalahan, ya Kak. Nah waduh, udah nggak kerasa ya Lanjut, Kak, Kak. kita hampir 1 jam ini. Kita hampir 1 jam ini. Ya juga ya. Seru sih ngobrol sama Sebenarnya ini. waktunya Nokra ini. nggak cukup Memang. sih Kak. Ini Sebenarnya waktunya bentar lagi mau habis. Mungkin bisa kita sambung lain kali ya Kak ya. Mungkin bisa kita sambung lain kali ya Kak. Oh siap Kak, siap. Oke, ini terakhir nih Kak, bisa kasih closing statement nggak Kak Bisa dari kakaknya buat kasih teman-teman nih Closing statement untuk menutup dari malam kakaknya minggu buat teman-teman nih. bersama Teknokra kali Untuk ini. menutup malam minggu bersama Teknokra kali ini.
Jadi untuk semuanya, di saat kita melihat satu perguruan itu, jangan kenalin perguruan itu dari orang lain, tapi kenali perguruan itu dari diri kalian sendiri. Kalau kalian pengen tahu tentang suatu perguruan itu, pelajarin dulu. Jangan langsung percaya akan omongan orang lain, karena banyak berita-berita yang bilang perguruan ini ilmu hitam, perguruan ini hadam segala macam, musyrik segala macam. Jadi semua mau belajar tentang apa saja, pelajarin sendiri. Jangan hanya sekedar menerima omongan dari orang lain. Itu sih. Satu lagi, yang sudah merasa pendekar, jadilah pendekar yang sejati. Tahu benar dan salah. Wih, mantap nih Kak. Closing Gitu, Kak. statement dari Kak Rashid. Mantap nih Kak. Closing statement dari Kak Rashid. Baik ya buat teman-teman, terima kasih yang udah Baik ya, nonton di malam minggu bersama Teknokra dan UKM P1, dan makasih juga nih buat Kak Rashid mau hadir untuk berbincang-bincang mengenai UKM P1 ini. Makasih ya Kak ya, sudah menyempatkan waktunya kali ini. Saya juga Sudah memang, kalau ada salah-salah sama teman-teman Teknokra, sama sedulurku, sama yang nonton live ini, kalau misalnya ada salah kata ataupun ada sifat saya mungkin kurang berkenan di hati kawan-kawan semua, saya mohon maaf. Saya tidak luput dari hilap dan salah. Oke, Boleh saya tutup nggak Kak? Ini Kak. Oke. boleh Kak. Sekalian nutup saya Kak ya. Oke, boleh Kak, kalau Kakak menutup Ya, Kak. ya. Oke, boleh Kak. Saya tutup ya. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi persaudaraan. wabarakatuh. Makasih ya Kak atas waktunya. Saya juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Siap. Salam P1 Kak. Salam Pak. Salam jaya.